Yesu, uero kamaru. Selamat pagi, salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan Tuhan kita dipertemukan dalam minggu ketiga di bulan Februari, sekaligus minggu sengsara yang kedua. Masa perenungan tentang kesengsaraan Yesus Kristus menggenapi kehendak Bapa. Tantangan, tekanan, godaan, siksaan yang menyerang. Tetapi Yesus Kristus tetap taat pada kehendak panggilan ilahi. Yesus mengajar kita bagaimana menempatkan kehendak Bapa yang utama daripada kepentingan diri. Bersama seluruh majelis jemaat GKST Maranatha Kauwa, kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Grace Latulola STHMM. Tata ibadah yang digunakan, tata ibadah minggu bentuknya yang ketiga. Kita siapkan hati dan pikiran kita, keluarga dan persekutuan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya ajak kita berdiri. Untuk panggilan beribadah kita ucapkan secara berbalasan. Jemaat dapat melihat di layar televisi. Panggilan beribadah. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tuhan yang Maha Hadir, mampukanlah kami mengerti tujuan-Mu dan karya-Mu dalam hidup kami. Kita menyanyi melakukan PKJ 10 bait 1 sampai 4 dengan semarak majulah. Ibadah Minggu Sengsara kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengasihi dan menyertai saudara-saudara sekalian. PKJ 58 bait 1 dan 3, semua yang tercipta. Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur dan kita akan baca secara berbalas-balasan dalam Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 atau ganjil akan dibacakan oleh pelayan firman, ayat yang kedua atau ayat yang genap dibacakan oleh jemaat sekalian. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Demikian, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagia
tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudaraku, Mazmur yang telah kita baca secara berbalas-balasan mengarahkan kita bahwa kehidupan yang bahagia akan dimiliki oleh orang-orang yang diampuni dosanya. Sehingga pada saat ini, mari kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita dengan mengucapkan bersama Mazmur 51 ayat 3-6 dan ayat 12. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Setelah kita mengaku segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dalam kesaksian 1 Petrus pasal 2 ayat 10, maka patutlah kita bersyukur dan berterima kasih serta berbahagia atas pengampunan yang Tuhan nyatakan. PKJ 265 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bukan karena upahmu. Saya ajak kita berdiri. Dengarkanlah hukum Allah dalam kesaksian Filipi pasal 2 ayat 2-5. Demikian.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. PKJ 282 bait 1. Tuhan tolonglah bangunkan iman, kita nyanyikan. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Engkau serta membaca firman-Mu. Saatnya kami hendak mendengarkan firman. Kami yang ada di ruangan atau rumah kami yang penuh berkat ini, biarlah firman Tuhan bekerja sesuai kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Dua pembacaan firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 dan juga Kejadian 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Pembacaan pertama, Kejadian 2 ayat 7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pembacaan yang kedua, Kejadian 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil.
sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kelompok pelayanan 8.
Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, sungguh luar biasa kehidupan yang kita jalani, karena kita boleh ada menjalani kehidupan kita oleh karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah ada di minggu sengsara yang kedua. Pertanyaan di awal perenungan kita, sudah sejauh mana perenungan kita, baik secara pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, sejauh mana kita memaknai kesengsaraan Yesus Kristus? Sudah sejauh mana kita memaknai pengorbanan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bagi saya dan saudara? Masih biasa-biasa torang rasa? Atau kita sudah semakin memaknai, mendalami, memahami karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pasti torang semua so tahu berita yang lagi viral tentang kampung miliarder, yang semua warga kampung atau warga masyarakat berbondong-bondong membeli kendaraan. Ya, keberadaan desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak viral karena semua warga membeli mobil. Sebab warga masyarakat seperti mendapat durian runtuh dari PT Pertamina, membeli tanah mereka yang akan dibangun kilang minyak. Nah, tanah bagi warga desa Sumurgeneng menjadi investasi mereka. Tetapi sebaliknya, pada beberapa kasus tanah bisa menjadi sumber masalah. Sehingga ada suatu anekdot, manusia itu diciptakan dari tanah. Dan kalau ada manusia yang doyan dengki, pemarah, suka fitnah, ngegosip, suka ribut dengan sesamanya, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Bahkan ada yang lebih terperinci. Manusia jika sifatnya labil, mungkin dia diciptakan dari tanah timbunan. Jika suka belanja, mungkin diciptakan dari tanah abang. Nah, perenungan kita saat ini dengan jelas menyebutkan adanya keterkaitan antara manusia dan tanah. Disebutkan dalam bacaan kita, Allah membentuk manusia dari unsur debu tanah dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya manusia akan kembali menjadi debu. Nah, dapat dikatakan manusia sendiri adalah tanah. Maka menjaga tanah sama dengan menjaga kehidupan manusia. Menjual tanah identik dengan menjual kehidupan. Dan menguasai tanah seseorang identik dengan menguasai kehidupan orang itu. Merusak atau menghancurkan tanah di satu tempat sama dengan merusak atau menghancurkan kehidupan orang di tempat itu. Sebab selama hidupnya manusia beraktivitas dan berkarya di atas tanah. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam pandangan kita debu atau abu biasa orang bilang, padahal secara spesifik
Abu itu adalah hasil pembakaran. Nah, debu atau abu adalah sesuatu yang kotor sehingga harus dibersihkan, sesuatu yang tidak bernilai, bahkan melambangkan kehinaan. Tetapi Allah berkarya pada sesuatu yang tidak bernilai, pada sesuatu yang kotor, pada sesuatu yang hina, untuk menghadirkan, menyatakan gambar dan rupa Allah. Pola atau bentuk gambar dan rupa Allah dibentuk dari suatu unsur yang hina, yang kotor, sehingga yang hina itu, yang kotor itu menjadi mulia dalam rupa manusia. Dan Allah mempertegas keberadaan manusia. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah mempertegas keberadaan manusia. Sesuatu yang nampak tidak berharga, ternyata di mata Allah bernilai dan berharga, bahkan dijadikannya semakin mulia. Itu adalah saya dan saudara. Nah, dalam perjanjian lama, debu atau abu melambangkan kefanaan, menunjukkan keadaan yang hina, keadaan yang susah. Debu ditaruh di atas kepala sebagai tanda perkabungan. Bisa juga diidentikan dengan hati yang remuk, kehampaan, kesengsaraan, rasa malu, kerendahan diri di hadapan Allah, dan perasaan sedih karena dosa. Nah, dalam tradisi gereja Katolik atau gereja-gereja Kristen di Barat dan juga beberapa yang ada di Indonesia, dikenal Rabu Abu. Rabu Abu adalah suatu hari raya tradisi berasal dari pengolesan abu pertobatan di dahi para jemaat, disertai dengan ucapan bertobatlah dan percayalah pada Injil, atau diktum, ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, Rabu Abu sebagai hari untuk mengingat kefanaan seseorang, penyesalan dan pertobatan, sehingga dahinya diberi tanda salib dari abu sebagai simbol upacara ini. Nah, peringatan Rabu Abu dipergunakan sebagai peringatan agar umat Kristen senantiasa mengoreksi dirinya dengan pertobatan. Dan peringatan ini dipergunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah. Nah, dalam Gereja Kristen Sulawesi Tengah tidak memasukkan ini secara khusus dalam kalender gerejawi, tetapi secara umum ada 7 minggu sebelum Jumat Agung kita merenungkan akan kesengsaraan dan pengorbanan Yesus Kristus, agar saya dan saudara kembali pada karya yang besar, yaitu manusia yang hina dijadikan mulia. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan kita saat ini ada beberapa yang menjadi bahan perenungan kita di Minggu Sengsara yang kedua. Yang pertama, seperti kesaksian pemazmur khususnya pasal 8, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dari material yang tidak ada nilainya, bahkan identik dengan kotor, yang menjijikkan, tetapi dari materi ini dipakai Allah untuk menjadikan gambar dan rupa Allah itu nyata, yaitu saya dan saudara. Mungkin saat ini kita sedang merasakan dan mengalami kepahitan hidup, putus asa, kehilangan pengharapan, merasa tidak berguna.
merasa kita tidak sebanding dengan orang yang lain. Ingat kata Tuhan, engkau sangat berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Bagian yang kedua, tetapi dosa manusia atau oleh karena dosa manusia merusak karya Allah. Tidak hanya merusak manusia secara jasmani, tubuh dan jiwa, tetapi juga alam semesta. Keinginan manusia menjadi malapetaka bagi manusia itu sendiri dan alam ciptaan Tuhan. Ada kematian jasmani, juga kematian rohani. Tanah yang awalnya ditumbuhi tumbuh-tumbuhan untuk menunjang kehidupan manusia, kini ditumbuhi semak duri, rumput liar, yang kemudian dapat mempengaruhi keberadaan binatang-binatang yang ada. Seperti dalam kesaksian bacaan kita ayat 17 sampai 19. Yang ketiga, abu menjadi lambang bahwa kita manusia diciptakan dari materi, debu tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Dan abu mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya menyadarkan kita tentang hidup dalam pertobatan. Pertobatan yang dimiliki seseorang akan membawanya kepada pengakuan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kesaksian Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jadi yang penting, bukan sudah berapa lama kita menjadi Kristen, orang percaya pengikut Kristus, tetapi apakah kita mengedepankan hidup baru di dalam Tuhan? Apakah kita hidup dalam pertobatan? Apakah kita menyadari akan keberadaan kita? Dengan menghayati karya Kristus di kayu salib, kita diharapkan dapat memandang karya keselamatan yang dikerjakan dalam kehidupan kita dengan mata rohani kita, bukan hanya sekedar dengan mata jasmani kita. Dosa merusak hubungan Allah dan manusia dan alam semesta. Namun Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa berinisiatif memulihkan kerusakan itu. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat kasih, kemurahan dan anugerah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh dosa manusia. Manusia adalah karya Allah yang luar biasa. Diciptakan Allah dari materi yang kelihatan tidak bernilai dan tidak berharga. Sesuatu yang nampak tidak berharga ternyata dijadikan Allah bernilai dan berharga. Bahkan pengorbanan dan penderitaan Yesus sepanjang Via Dolorosa dan sampai di kayu salib dijadikannya manusia semakin mulia dan berharga. Dan itu adalah saya dan saudara. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus merenungkan kehidupan kita dalam kesengsaraan Yesus Kristus untuk memulihkan hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia dan alam ciptaan. Mari kita menghargai karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita, dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Maka kiranya juga kita dapat menjaga tanah di mana kita tinggal, kita berdiri, kita berpijak. Ketika kita menjaga, memelihara tanah, maka kita juga akan menjaga kehidupan yang lain. Ketika kita memelihara tanah, menghargai tanah di mana kita hidup dan tinggal, maka secara tidak langsung kasih Allah dinyatakan bagi alam semesta ciptaannya. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik sebagai pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga,
Kiranya perenungan akan kesengsaraan Yesus Kristus di kayu salib akan membawa saya dan saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Disilakan pujian duet. Janganlah kita tanya apa yang akan Tuhan berikan, tapi mari kita coba untuk renungkan sejenak apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan Yesus atas cinta kasih-Nya yang tulus dan mulia. Coba kita pandang ke depan dan ke belakang. Atau pernahkah kita lihat di sekeliling kita bagaimana buana permai diberikan bagi kita. Nafas kehidupan dan pintu-pintu berkat dibukakan. Salib di Golgota, bukti cinta kasih kekal. Darahnya yang mengalir demi dosa-dosa kita. Pengorbanan dari kayu salib adalah tebusan kekal. Pernahkah kita membayangkan akan semua ini? Coba kita pandang ke depan dan ke belakang. Atau pernahkah kita lihat di sekeliling kita bagaimana buana permai diberikan bagi kita.
hendak dibukakan. Salib di Golgota, bukti cinta kasih kekal. Darahnya yang mengalir demi dosa kita. Pengorbanannya di kayu salib adalah tebusan kekal. Pernahkah kita membayangkan akan semua ini? Pernahkah kita membayangkan akan semua ini? Janganlah kita tanya Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan pujian PKJ 232 bait 1, Dikala hidupku tentram. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 38, kita akan memberikan persembahan syukur, dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyikan pujian PKJ 147.
Untuk mendoakan persembahan, disilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menjalani kehidupan bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasih-Mu terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya pemberian yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu melalui pelayanan dan yang menyentuh seluruh ciptaan-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat melalui pekerjaan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi PKJ 302, Jangan Khawatir, kita nyanyikan 2 kali. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Bersama kita dengarkan tambahan warta jemaat Minggu 21 Februari 2021. Disampaikan bahwa rapat jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 dimulai pada pukul 11 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Serbaguna Jemaat Maranatha Kaua. Kemudian pelaksanaan katekisasi akan dimulai pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Tempat Gedung Gereja Maranatha Kaua. Sekian tambahan warta jemaat. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita, bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Lino Neuhi, keluarga Beta Naser, saudara Fili Tandawuya selesai operasi, anak Jesslyn Kale, keluarga Moemba Laito, keluarga Kulit Banatau, anak Alicia Megati, keluarga Pero Donyong, bersyukur atas kelahiran bayi perempuan tanggal 16 Februari yang berhari ulang tahun, saudari Febrianti Kumenap tanggal 9, Bapak Ronald Gogali tanggal 11, Ibu Piodo Pode, saudari Ruth Pondete tanggal 15, Bapak Alderius Danali tanggal 16, saudara Febrian Riono tanggal 21,
anak Deo Tarusu tanggal 14, Kai Deo, Bapak Bebiu yang ke-63, Bapak Kronal Gogali tanggal 11, Ibu Ajaleka Kureu tanggal 11, Bapak Heri Christian Ajaleka tanggal 14, Saudari Stella Ohelo, Saudari Gladys Makawata tanggal 21, keluarga J.O. Maroso, ulang tahun perkawinan yang ke-9 tanggal 12, anak Kim Toban yang ke-8 tanggal 8, anak Graciano Podala Matindas yang ke-10 tanggal 8 Februari, anak Joanna Carmelita Ruba yang ke-1 tanggal 17. Orang tua yang sudah lanjut usia dan saudara-saudara yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak F. Kaoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Henkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katu, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jadepore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Pore Ratosigi, Bapak G. Belopa, Bapak Tamolida, Saudari Fili Tandawuya, Bapak A. Panggili, Ibu Wangkai Tondawani, Ibu Sangkong Banua, Saudara Noldi Samuel Kaengke, yang memberikan iuran kartu pembangunan keluarga Dondi Tamamboyu, yang berduka rumpun keluarga Pelombe Sangkalia atas meninggalnya almarhum Bapak Dante Pelombe, keluarga Dalunggi Lempo atas meninggalnya saudara dari Bapak Elfras Dalunggi. Dan kita juga akan mendoakan pelaksanaan rapat Jemaat Maranatha Kaua pada hari ini. Mari kita berdoa. Kemurahan Tuhan, kasih dan kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga hari ini di rumah kami masing-masing, bahkan di tempat di mana kami bersekutu memuji nama-Mu di Minggu Sengsara yang kedua, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, bahkan teristimewa menaungi kehidupan kami. Bahkan rumah-rumah kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Banyak hal yang telah kami lewati seminggu yang telah berlalu. Ada yang bersyukur boleh menerima berkat Tuhan, bersyukur atas pertambahan anggota keluarga, kelahiran anak di tengah-tengah keluarga, bersyukur atas kesehatan pasca selesai menjalani operasi, bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur atas pertambahan usia dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, bersyukur atas perjumpaan dengan keluarga dan saudara-saudara, bersyukur atas berkat dan upah dari jerih lelah setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada saudara-saudara kekasih kami yang telah menyatakan sukacita mereka. Engkau adalah sumber segala berkat, selalu menyatakan segala yang diperlukan dan dibutuhkan, dan kiranya apa yang telah diterima akan kemudian menjadi saluran berkat dalam kehidupan pelayanan, bahkan dalam kehidupan mereka masing-masing.
Ya Tuhan, Gembala kami yang agung, dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak bisa menghindari kehidupan kami yang tak berdaya, mengalami sakit penyakit, harus dirawat, bahkan dalam perawatan di rumah sakit dan masih ada dalam proses pemulihan. Terkadang beban pergumulan hadir mewarnai kehidupan kami. Masalah-masalah baik di lingkungan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga ya Tuhan, persoalan-persoalan kemanusiaan yang tak bisa kami hindari sebagai manusia. Kami sadari Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi dan melewati semuanya itu. Maka kami datang kepadamu Tuhan, kami bersujud memohon kepadamu Tuhan, kiranya jiwa kami dikuatkan, kehidupan kami diteguhkan, sehingga setiap hati yang haus dan lapar, Engkau akan menyatakan kepuasan. Bagi tangan-tangan yang lemah lesu, kiranya Engkau meneguhkan, sehingga ya Tuhan, segala hal yang dialami, segala peristiwa yang terjadi dapat dilalui untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan tubuh, dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan kami. Engkau yang telah menuntun, membimbing dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, sehingga pengalaman iman dengan Engkau sepanjang kehidupan mereka akan meneguhkan mereka dalam menjalani kehidupan di usia yang sudah lanjut. Bagi mereka yang sakit dalam proses pengobatan dan pemulihan, cara Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan, dengan hati yang sungguh berserah kepada Engkau, dalam kesabaran dan ketabahan, pasti mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, berkati keluarga-keluarga, saudara-saudara seminggu yang telah berlalu mengalami duka cita oleh karena peristiwa kematian dari orang yang mereka kasihi dan cintai. Penghiburan dari Engkau pasti akan dinyatakan. Kekuatan dari Engkau akan menjadi milik bagian mereka, sehingga masa-masa kelam di tengah-tengah badai duka cita akan mereka lewati dalam pengharapan. Air mata mereka akan diubah air mata sukacita, karena kebaikan Tuhan tetap menjadi milik bagian mereka. Kami membawa persekutuan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Maranatha Kauwa, yang pada hari ini akan melaksanakan rapat jemaat, di mana akan memutuskan menggumuli seluruh pelayanan di sepanjang tahun 2021. Secara khusus kami masih berada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi seluruh peserta. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menggumuli bersama, sehingga benar Tuhan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dilakukan di sepanjang tahun 2021 bukan karena kuat dan hebatnya kami manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan mengizinkan jemaat-Mu menjadi alat penyataan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan,
sehingga kami sekalian sebagai umat yang percaya kepadamu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai majelis jemaat, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengurus-pengurus kategorial, perangkat-perangkat pelayanan yang ada di jemaat, bahkan pekarya. Teguhkan kami agar kami dapat berjalan bersama, sehati sepikir untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Tuhan, sumber kebahagiaan kami yang sejati. Biarlah setiap hati kami selalu terisi dengan sukacita dan ucapan syukur, rasa terima kasih kepadamu, sehingga kami dapat memaknai kehidupan yang kami jalani di minggu sengsara yang kedua, agar kami semakin dekat dengan Engkau. Berkati pemerintah kami, bahkan baik yang ada di pusat sampai ke desa-desa, TNI dan Polri. Lindungi pemimpin-pemimpin kami, berkati kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan, dalam tugas tanggung jawab mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, teristimewa untuk menyelesaikan masalah global, yaitu wabah pandemi COVID-19. Para medis tetap dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka yang berusaha dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, para peneliti-peneliti, kiranya dengan kemampuan yang Tuhan berikan dapat menyelesaikan, mengatasi wabah pandemi COVID-19. Bahkan vaksin yang diberi atau yang telah diterima, kiranya itu semua ada dalam pemberkatan Tuhan, agar semua masyarakat bahkan umat-Mu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk semua karya yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami yang hina ini dijadikan mulia, kami yang tidak berarti dijadikan bernilai. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih atas segala pertolongan dan kebaikan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati kami, menuntun, membimbing kami kepada kehidupan yang berlimpah anugerah dan berkat. Engkau Tuhan adalah gembala kami yang agung. Amin. Saya ajak kita berdiri. Ibu bapak saudara-saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan kerja dan pelayanan sesuai dengan amanatnya. Mari kita melanjutkannya dalam tuntunan firman Tuhan dalam kesaksian Mazmur 145 ayat 13c. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Maka pergilah, milikilah kasih-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh,
Kita menyanyikan pujian PKJ 179 bait 1 dan 2. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Kami yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, saudara-saudara yang telah beribadah bersama hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, kami masih tetap menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menghindari kerumunan orang banyak. Kami Majelis Jemaat GKST Jemaat Maranatha KUA Klasis Kosokota bersama dengan kelompok pelayanan 8 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.